Arya tiba di depan rumah mewah milik Tuan Hartono pada pagi yang cerah, mengenakan kemeja polos dan sepatu yang terlihat telah lama dipakai. Gerbang tinggi dengan ornamen emas itu berdiri megah, seolah menjadi batas antara dua dunia yang berbeda. Arya memandang bangunan itu tanpa rasa kagum berlebihan. Wajahnya tetap tenang, langkahnya terukur, seakan tempat itu bukan sesuatu yang asing baginya. Ia datang sebagai pekerja kontrak sementara untuk menangani proyek renovasi pribadi yang bersifat rahasia dan terbatas. Tidak banyak yang mengetahui detail proyek tersebut, hanya bahwa Tuan Hartono ingin beberapa bagian rumahnya diperbarui secara eksklusif. Arya memperkenalkan diri dengan sopan kepada staf rumah yang menyambutnya. "Saya Arya, untuk proyek renovasi," ucapnya singkat namun jelas. Beberapa pasang mata menilai penampilannya dalam diam. Pakaiannya sederhana, tidak menunjukkan status atau kekayaan. Namun sorot matanya tajam dan penuh perhitungan, sesuatu yang jarang dimiliki pekerja biasa. Ia berjalan memasuki halaman luas itu dengan sikap rendah hati, seolah ia benar-benar hanya datang untuk bekerja. Tidak ada yang menyadari bahwa kedatangan Arya bukan sekadar urusan teknis bangunan. Di balik identitas sederhananya, ia membawa tujuan lain yang jauh lebih besar. Namun untuk saat ini, ia memilih diam, mengamati, mencatat, dan membiarkan orang-orang di rumah mewah itu menunjukkan wajah asli mereka tanpa tekanan apapun. Sejak hari pertama bekerja, Arya langsung menunjukkan profesionalisme yang jarang terlihat. Ia memeriksa detail rancangan renovasi dengan cermat, mengajukan beberapa pertanyaan teknis yang membuat staf rumah sedikit terkejut. Cara bicaranya tidak tergesa, pilihan katanya tepat, dan ia tidak pernah berbicara lebih dari yang diperlukan. Bagian ini sebaiknya diperkuat ulang, supaya hasilnya lebih tahan lama, ujarnya tenang kepada mandor lapangan. Tuan Hartono sendiri hanya bertemu Arya sekilas. Ia menatap pria sederhana itu dari atas ke bawah, tanpa berusaha menyembunyikan penilaiannya. Baginya, Arya hanyalah tenaga kontrak sementara, seseorang yang bisa diganti kapan saja. Pastikan pekerjaanmu rapi. Rumah ini bukan tempat untuk kesalahan, ucapnya tegas sebelum berlalu. Arya hanya mengangguk sopan. "Baik, Pak." Tidak ada nada tersinggung dalam suaranya. Ia menerima instruksi itu sebagaimana mestinya, tanpa menunjukkan bahwa dirinya terbiasa memimpin proyek yang jauh lebih besar dari sekadar renovasi rumah pribadi. Di sudut lain, Clara memperhatikan Arya dengan tatapan ingin tahu yang bercampur skeptis. Baginya, kehadiran pria sederhana itu tidak lebih dari pekerja tambahan yang tidak penting. Ia tidak tahu bahwa setiap langkah Arya di rumah itu bukan sekadar bekerja, melainkan juga menilai, mengukur, dan menyusun kesimpulan yang kelak akan mengubah segalanya. Clara tidak pernah benar-benar mencoba menyembunyikan penilaiannya terhadap Arya. Setiap kali melewati area renovasi, ia menatap sekilas dengan ekspresi yang sulit dibaca, campuran antara penasaran dan meremehkan. Baginya, pria dengan pakaian sederhana dan tangan yang sesekali berdebu itu jelas berada di lapisan sosial yang berbeda. Suatu sore, ketika Arya sedang memeriksa hasil pemasangan panel kayu, Clara berdiri tidak jauh darinya. "Kamu yakin tahu apa yang kamu lakukan?" tanyanya dengan nada datar, namun terdengar meragukan. Arya menoleh perlahan, tidak terganggu oleh pertanyaan itu. "Saya memastikan semuanya sesuai standar yang diminta, Nona," jawabnya tenang. Clara mengangkat alisnya tipis. Ia tidak terbiasa melihat pekerja berbicara dengan tenang dan terstruktur seperti itu. Namun alih-alih mengakui hal tersebut, ia memilih memalingkan wajah. Dalam benaknya, kemampuan teknis tetap tidak cukup untuk mengubah status seseorang. Arya kembali pada pekerjaannya tanpa menambahkan kata. Ia tidak berusaha mengubah pandangan Clara, tidak pula menunjukkan keberatan. Bagi Arya, sikap orang lain hanyalah bagian dari proses. Ia datang untuk satu tujuan yang lebih besar, dan penilaian sepintas seperti itu belum cukup untuk menggoyahkan ketenangannya. Daniel, calon menantu pilihan keluarga Hartono, mulai merasa terganggu dengan kehadiran Arya. Ia terbiasa menjadi pusat perhatian dalam setiap kesempatan keluarga, terutama ketika membahas proyek dan bisnis. Melihat seorang pekerja kontrak berbicara dengan percaya diri dan terstruktur membuatnya tidak nyaman,
meski ia tidak menunjukkannya secara langsung. Suatu malam, saat makan malam keluarga digelar di ruang makan besar yang berkilau oleh lampu kristal, Daniel sengaja memancing situasi. Arya kebetulan diminta menjelaskan progres renovasi karena Tuan Hartono ingin laporan cepat. Dengan suara yang cukup keras agar semua orang mendengar, Daniel menyela. Menarik juga ya, sekarang pekerja lapangan ikut duduk di meja makan keluarga. Beberapa tamu tertawa kecil. Suasana menjadi canggung. Clara menatap Arya sekilas, ingin melihat reaksinya. Namun Arya tetap berdiri dengan tenang. Saya hanya menjawab pertanyaan Tuan Hartono tentang progres pekerjaan. Ucapnya sopan tanpa nada defensif. Daniel tersenyum tipis, merasa unggul. Namun ketenangan Arya justru membuat sindiran itu terasa hambar. Tidak ada perlawanan. Tidak ada rasa malu yang ditunjukkan. Hanya profesionalisme yang tetap terjaga. Tanpa disadari Daniel, sikap itulah yang perlahan memperlihatkan perbedaan kualitas di antara mereka. Meski belum ada yang benar-benar menyadarinya. Tuan Hartono memperhatikan semua itu dengan sikap dingin. Baginya, posisi tetaplah posisi. Ia tidak peduli seberapa rapi Arya berbicara atau seberapa detail pekerjaannya. Status sosial tetap menjadi batas yang tidak boleh dilampaui. Dalam pandangannya, rumah mewah itu adalah simbol pencapaian yang tidak semua orang pantas menginjaknya dengan bebas. Suatu pagi, ketika Arya sedang memeriksa ulang rancangan interior di ruang kerja pribadi, Tuan Hartono masuk tanpa memberi isyarat. Ia berdiri beberapa langkah dari Arya, menatapnya dengan sorot tajam. Ingat satu hal, ucapnya tegas. Kamu di sini hanya sementara. Jangan merasa terlalu nyaman. Arya menutup map yang sedang ia periksa, lalu mengangguk hormat. Saya paham, Pak. Saya di sini untuk bekerja. Bukan untuk merasa memiliki. Jawabannya terdengar sederhana, namun mengandung makna yang tidak disadari Tuan Hartono. Hartono mengira ia telah menegaskan batas. Ia tidak tahu bahwa pria yang ia pandang sebagai pekerja kelas bawah itu justru sedang mengamati lebih dalam, bukan tentang dinding dan lantai rumahnya, melainkan tentang cara keluarga itu memperlakukan orang lain. Dan setiap ucapan yang merendahkan, tanpa disadari, sedang dicatat dengan sangat tenang oleh Arya. Hari-hari berikutnya, Arya tetap menjalankan tugasnya dengan konsisten. Ia datang lebih awal dari jadwal, memeriksa material satu persatu, dan memastikan setiap detail sesuai standar tertinggi. Para pekerja lapangan mulai menghormatinya, bukan karena jabatan, tetapi karena cara ia memimpin tanpa merendahkan. Kerjakan yang rapi, sisanya saya yang tanggung jawab, ucap Arya suatu kali, membuat timnya bekerja lebih percaya diri. Clara beberapa kali memperhatikan dari kejauhan. Ia heran melihat para pekerja begitu patuh pada Arya, bahkan lebih dari biasanya. Namun alih-alih mengakui profesionalismenya, Clara tetap memegang prasangka lamanya. Baginya, disiplin hanyalah bagian dari pekerjaan, bukan cerminan kualitas pribadi. Suatu sore, hujan deras mengguyur halaman rumah. Beberapa bagian proyek terancam rusak jika tidak segera diamankan. Tanpa menunggu perintah, Arya langsung turun tangan, mengatur tim agar melindungi area yang rentan. Ketika Clara melihatnya basah kuyup mengarahkan pekerja dengan suara tenang, ia sempat terdiam. Apa kamu tidak takut dimarahi kalau hasilnya tetap rusak? Tanya Clara setengah serius. Arya tersenyum tipis. Saya lebih takut kalau saya tidak mencoba mencegahnya. Jawaban itu singkat, namun membuat Clara terdiam lebih lama dari biasanya. Meski sikap Arya tetap profesional, Clara belum sepenuhnya berubah. Beberapa kali ia masih menunjukkan nada sinis, terutama ketika berbicara di depan Daniel. Ia tidak ingin terlihat berpihak pada seorang pekerja kontrak, terlebih di hadapan calon suami pilihannya. Harga diri dan gengsi masih lebih kuat daripada rasa objektifnya. Suatu siang, Clara tanpa sengaja menjatuhkan map berisi gambar rancangan yang sedang dibawa Arya. Kertas-kertas itu berserakan di lantai marmer yang mengilap. Alih-alih membantu, ia hanya berdiri sambil berkata, "Harusnya kamu lebih hati-hati. Itu rumah orang, bukan tempat sembarangan." Arya berjongkok, mengumpulkan kertas-kertas itu dengan tenang. "Terima kasih sudah mengingatkan, Nona."
Jawabnya tanpa nada tersinggung. Tidak ada pembelaan. Tidak ada nada menyalahkan. Sikapnya justru membuat Clara merasa sedikit canggung, meski ia tidak menunjukkannya. Daniel yang melihat dari jauh tersenyum puas. Baginya, menjaga posisi Arya tetap di bawah adalah hal penting. Ia tidak ingin Clara mulai melihat sisi lain dari pria itu. Namun tanpa mereka sadari, setiap interaksi kecil seperti itu justru semakin memperlihatkan perbedaan karakter antara yang merasa tinggi karena status dan yang tetap rendah hati karena kekuatan diri. Beberapa hari kemudian, terjadi insiden kecil dalam proyek renovasi. Salah satu panel dinding yang baru dipasang mengalami retakan halus, cukup untuk menimbulkan kekhawatiran. Tuan Hartono langsung dipanggil untuk melihatnya, dan suasana rumah mendadak tegang. Retakan itu memang tidak besar, tetapi cukup untuk menjadi bahan kemarahan. Arya memeriksa bagian tersebut dengan teliti. Ia tahu pemasangan itu bukan dilakukan olehnya secara langsung, dan material yang digunakan telah sesuai spesifikasi. Ini kemungkinan karena tekanan dari struktur lama yang belum disesuaikan, jelasnya tenang. Namun penjelasan teknis itu tidak mendapat ruang untuk dipertimbangkan. Daniel segera masuk ke dalam percakapan dengan nada penuh keyakinan. Atau mungkin karena pengawasannya kurang maksimal, katanya sambil melirik Arya. Ucapan itu terdengar netral, tetapi jelas mengarah pada satu orang. Clara ikut terdiam, menunggu respons ayahnya. Retakan kecil itu menjadi awal dari badai yang lebih besar. Bukan karena kerusakannya, tetapi karena siapa yang akan dijadikan kambing hitam. Dan di tengah suasana yang mulai panas, Arya tetap berdiri dengan sikap yang sama, tenang, tidak defensif, namun siap menghadapi apapun yang akan datang. Daniel melihat situasi itu sebagai kesempatan emas. Dengan wajah serius yang dibuat-buat, ia melangkah lebih dekat ke panel yang retak. Kalau dari awal pengawasannya ketat, hal seperti ini tidak akan terjadi. Ucapnya pelan namun cukup keras untuk didengar semua orang. Tatapannya sengaja diarahkan pada Arya, seolah kesimpulan sudah jelas. Tuan Hartono mulai kehilangan kesabaran. Ia tidak tertarik pada penjelasan teknis yang rumit. Baginya, hasil akhir adalah segalanya. Saya tidak mau alasan, katanya tegas. Rumah ini tidak boleh ada cacat sedikit pun. Nada suaranya naik, mempertegas siapa yang dianggap bertanggung jawab. Arya membuka mapnya, hendak menunjukkan catatan material dan laporan pengawasan yang ia buat. Pak, kalau diizinkan, saya bisa jelaskan. Namun kalimatnya belum selesai ketika Daniel memotong. Atau mungkin memang terlalu berat untuk standar seperti ini. Kalimat itu halus, tetapi tajam. Suasana semakin tidak seimbang. Clara berdiri di samping ayahnya. Terlihat ragu namun tidak berbicara. Di tengah tekanan yang mengarah padanya, Arya tetap tegak. Ia tidak memohon, tidak pula menyalahkan orang lain. Dalam diamnya, ia sedang melihat lebih dari sekadar retakan di dinding. Ia melihat retakan pada cara keluarga itu mengambil keputusan. Tanpa memberi ruang untuk klarifikasi lebih lanjut, Tuan Hartono akhirnya mengambil keputusan sepihak. Wajahnya mengeras. Suaranya dingin dan penuh otoritas. Cukup. Saya tidak mau ambil risiko. Anda tidak perlu melanjutkan pekerjaan ini. Kalimat itu jatuh seperti palu, tegas dan tanpa kompromi. Clara terkejut, namun tidak membantah. Daniel berdiri dengan ekspresi puas yang berusaha ia sembunyikan. Beberapa pekerja lapangan saling berpandangan, menyadari bahwa kesalahan itu bukan sepenuhnya tanggung jawab Arya. Namun tidak ada yang berani bersuara. Arya menutup mapnya perlahan. Ia menatap retakan kecil di dinding itu sebentar, lalu mengangguk hormat kepada Tuan Hartono. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Suaranya tetap stabil, tidak menunjukkan keberatan ataupun kemarahan. Tuan Hartono menambahkan dengan nada meremehkan, rumah ini bukan tempat untuk belajar. Arya hanya menjawab singkat, saya mengerti. Lalu ia berbalik melangkah menuju gerbang besar itu, meninggalkan rumah mewah tersebut tanpa membela diri, seolah kepergiannya bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Gerbang rumah mewah itu tertutup perlahan di belakang Arya.
Tidak ada adegan dramatis, tidak ada protes. Hanya langkah yang tetap mantap meski keputusan yang diterimanya jelas tidak adil. Para pekerja memandangnya dengan rasa sungkan. Namun Arya hanya memberi anggukan kecil sebelum masuk ke mobilnya. Di dalam mobil, ia tidak langsung menyalakan mesin. Ia duduk sejenak, menatap rumah besar yang tadi mengusirnya. Tidak ada amarah di wajahnya, hanya ketenangan yang sulit ditebak. Ia membuka ponsel dan melihat beberapa notifikasi penting yang sudah menunggu sejak pagi, namun belum sempat ia balas. Sementara itu, di dalam rumah, Daniel berbicara dengan nada puas. Kadang memang harus tegas. Om, orang seperti itu kalau diberi ruang bisa jadi masalah. Tuan Hartono mengangguk setuju, merasa telah menjaga standar rumah dan reputasinya. Clara berdiri diam di dekat jendela, memandang ke arah gerbang. Entah mengapa, ada rasa yang mengganjal di hatinya. Cara Arya pergi tanpa membela diri terasa berbeda. Bukan seperti orang yang kalah, lebih seperti seseorang yang tidak perlu menjelaskan apapun. Dan tanpa mereka sadari, keputusan mengusir Arya baru saja membuka bab yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Beberapa hari setelah insiden itu, suasana rumah Hartono kembali terlihat normal di permukaan. Renovasi tetap berjalan, digantikan oleh tim baru yang direkomendasikan Daniel. Namun hasil pekerjaan mereka tidak sehalus sebelumnya. Detail-detail kecil mulai tampak kurang presisi, meski tidak ada yang berani mengkritik secara terbuka. Di tengah kesibukan itu, Tuan Hartono menerima panggilan penting dari rekan bisnisnya. Sebuah tender besar untuk proyek pengembangan kawasan eksklusif sedang dibuka. Proyek yang nilainya jauh lebih besar dari sekadar renovasi rumah. Ini kesempatan emas, ujar rekan di seberang telepon. Tapi keputusan akhir ada di perusahaan induk. Daniel langsung antusias. Kita harus dapat proyek itu, Om. Dengan jaringan kita, pasti bisa. Ia terlihat percaya diri, seolah hasilnya sudah di tangan. Clara pun ikut mendengar kabar tersebut, menyadari bahwa tender itu bisa mengangkat posisi keluarga mereka lebih tinggi lagi. Namun ada satu informasi yang membuat Tuan Hartono sedikit mengernyit. Perusahaan induk yang memegang keputusan akhir dikenal sangat ketat dalam memilih mitra. Mereka mengutamakan integritas dan evaluasi langsung sebelum menjalin kerjasama. Siapa pemiliknya sekarang? Tanya Hartono serius. Jawaban yang datang membuat ruangan mendadak hening. Nama yang disebutkan terdengar tidak asing, meski belum sepenuhnya disadari maknanya. Dan perlahan, kepingan-kepingan peristiwa beberapa hari lalu mulai bergerak menuju satu titik yang tidak pernah mereka perkirakan. Nama itu akhirnya disebut dengan jelas dalam rapat internal keluarga Hartono. Direktur utama dan pemilik saham mayoritas perusahaan induk, Arya Pratama, ujar salah satu staf sambil menatap layar presentasi. Suasana ruang kerja mendadak sunyi. Tuan Hartono mengernyit, mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Tidak mungkin, gumam Daniel cepat. Nadanya terdengar lebih panik daripada yakin. Nama Arya itu banyak. Namun staf tersebut melanjutkan dengan data yang tak terbantahkan. Profil perusahaan, rekam jejak investasi, hingga foto resmi yang terpampang di layar. Wajah yang muncul jelas, tenang, dan sangat familiar. Clara menahan napas. Itu wajah yang sama dengan pria yang berdiri basah kuyup di halaman rumah mereka beberapa hari lalu. Wajah yang tetap tenang saat dihina, dan tidak membela diri ketika diusir. Itu, dia, ucap Clara pelan, hampir tak terdengar. Tuan Hartono merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan. Penyesalan yang datang terlalu cepat. Ia menyadari bahwa pria sederhana yang ia nilai rendah ternyata adalah pemilik keputusan atas tender terbesar dalam karir bisnisnya. Dan untuk pertama kalinya, ia memahami bahwa yang mereka usir dari rumah itu bukan sekadar pekerja kontrak, melainkan seseorang yang memegang kendali masa depan mereka. Kebenaran itu akhirnya terurai sepenuhnya. Arya bukan sekadar pemilik perusahaan induk, ia adalah investor utama yang selama ini bergerak di balik layar. Kedatangannya ke rumah Hartono bukan kebetulan, melainkan bagian dari proses penilaian langsung terhadap calon mitra bisnis. Ia ingin melihat bukan hanya kualitas pekerjaan, tetapi juga karakter dan integritas orang-orang yang akan bekerja sama dengannya.
Informasi itu membuat wajah Daniel memucat. Berarti, dia sengaja menyamar, tanyanya dengan suara tertahan. Staf hanya mengangguk. Beliau dikenal sering melakukan evaluasi tanpa identitas resmi. Untuk menilai sikap asli, bukan pencitraan. Clara terdiam lebih lama dari yang lain. Ia teringat setiap ucapannya yang sinis, setiap tatapan meremehkan yang ia berikan. Wajah Arya yang tetap tenang saat diperlakukan tidak adil kini terasa seperti cermin yang memantulkan kesalahannya sendiri. Dia tidak pernah membalas, bisiknya pelan. Tuan Hartono menarik napas dalam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa keputusan emosionalnya telah berdampak jauh lebih besar dari sekadar proyek renovasi. Pria yang ia nilai tidak pantas berada di lingkungan elitnya ternyata sedang mengukur kelayakan mereka, dan hasil penilaian itu kini berada sepenuhnya di tangan Arya. Clara tidak bisa lagi menenangkan pikirannya. Ia duduk sendirian di teras belakang rumah, memutar ulang setiap percakapan dengan Arya. Cara ia bertanya dengan sopan, cara ia menjawab tanpa nada tinggi, bahkan ketika direndahkan. Semuanya kini terasa berbeda maknanya. Kenapa dia tidak pernah membela diri? Gumam Clara lirih. Daniel mulai gelisah. Perusahaannya sangat bergantung pada proyek tender itu. Tanpa kerjasama dengan perusahaan induk milik Arya, rencana ekspansinya bisa runtuh. Kita harus segera bertindak, katanya kepada Tuan Hartono dengan nada mendesak. Ini soal masa depan bisnis kita. Tuan Hartono yang biasanya tegas kini terlihat berpikir lebih dalam. Untuk pertama kalinya, ia menilai kembali sikapnya sendiri. Ia teringat ucapan Arya saat diusir. Tidak ada amarah, tidak ada permohonan. Hanya sikap hormat yang tetap terjaga. Dia tidak terlihat seperti orang yang tersinggung, ucap Hartono pelan. Lebih pada dirinya sendiri. Namun justru ketenangan itulah yang membuat mereka semakin cemas. Mereka tidak tahu bagaimana Arya akan mengambil keputusan. Apakah ia akan membalas perlakuan mereka? Ataukah ia akan tetap profesional? Dan untuk pertama kalinya, keluarga Hartono menyadari bahwa posisi mereka kini tidak lagi setinggi yang mereka kira. Kecemasan mulai terasa nyata ketika surat resmi dari perusahaan induk Arya tiba. Isinya singkat dan profesional. Permohonan tender keluarga Hartono telah diterima dan sedang dalam tahap evaluasi akhir. Tidak ada nada pribadi, tidak ada sindiran, hanya bahasa bisnis yang dingin dan terukur. Justru sikap formal itu membuat Tuan Hartono semakin tidak tenang. Daniel mencoba meyakinkan diri sendiri. Dia pasti tetap profesional. Ini bisnis besar, dia tidak mungkin mencampurkan urusan pribadi, katanya. Meski suaranya terdengar lebih seperti harapan daripada keyakinan. Clara menatap kertas itu lama, merasa ada jarak yang tak lagi bisa ia jangkau. Tuan Hartono akhirnya mengambil keputusan. Saya akan menghubunginya langsung, ucapnya tegas. Namun kali ini tanpa kesombongan. Ia meminta nomor kontak resmi Arya melalui jalur profesional. Tidak ada lagi nada meremehkan. Tidak ada lagi jarak sosial yang ia tekankan sebelumnya. Ketika panggilan itu akhirnya terhubung, suara Arya terdengar sama seperti dulu, tenang dan sopan. Selamat sore, Pak Hartono. Tidak ada nada sindiran. Tuan Hartono menarik napas sebelum berbicara. Saya ingin berbicara secara langsung. Ada beberapa hal yang perlu saya luruskan. Dan untuk pertama kalinya, peran dalam percakapan itu terasa berbalik arah. Pertemuan akhirnya disepakati di kantor pusat perusahaan milik Arya. Gedungnya tinggi dan modern, jauh dari kesan sederhana yang dulu mereka lihat. Tuan Hartono, Clara, dan Daniel datang dengan sikap yang jauh lebih hati-hati dibanding sebelumnya. Tidak ada lagi aura superioritas, hanya ketegangan yang tertahan. Arya menerima mereka di ruang pertemuan dengan sikap yang sama seperti dulu, tenang dan profesional. Ia mengenakan setelan rapi, namun tidak berlebihan. Terima kasih sudah datang, ucapnya singkat. Tidak ada sindiran, tidak ada ekspresi kemenangan. Tuan Hartono membuka pembicaraan lebih dulu. Tentang kejadian di rumah saya, mungkin ada kesalahpahaman. Kalimat itu terasa berat keluar dari mulutnya. Daniel duduk kaku, sementara Clara menunduk, tak sanggup menatap Arya secara langsung.
Arya mendengarkan tanpa menyela. Setelah jeda singkat, ia berkata, "Saya tidak membawa persoalan pribadi ke dalam keputusan bisnis, Pak." Ucapannya terdengar tulus, namun ada ketegasan yang jelas. Namun dalam kemitraan, integritas dan cara memperlakukan orang adalah bagian dari penilaian. Dan disitulah, mereka mulai menyadari bahwa persoalan ini jauh lebih dalam dari sekadar proyek yang gagal. Keheningan menggantung beberapa detik setelah ucapan Arya. Tatapannya tidak tajam, tidak pula dingin, hanya tegas dan penuh kendali. Ia membuka sebuah berkas di hadapannya, menunjukkan catatan evaluasi yang telah ia susun sejak awal kunjungannya ke rumah Hartono. "Saya datang bukan hanya untuk melihat kualitas renovasi," ujarnya pelan, "tetapi juga untuk menilai karakter calon mitra." Daniel menelan ludah. "Maksud Anda, semua itu bagian dari penilaian?" tanyanya, berusaha tetap tenang. Arya mengangguk. "Saya percaya kualitas bisnis tidak berdiri sendiri. Cara seseorang memperlakukan orang lain saat tidak tahu siapa yang dihadapinya, itu cerminan paling jujur." Clara akhirnya mengangkat wajahnya. "Saya minta maaf," ucapnya lirih. Kali ini tanpa gengsi. Arya menatapnya singkat, tidak dengan kemarahan, melainkan dengan pemahaman yang matang. "Saya menghargai kejujuran itu," jawabnya sederhana. Tuan Hartono menarik napas dalam. Ia menyadari bahwa posisi tawar mereka kini sangat lemah. "Apakah masih ada kesempatan untuk bekerja sama?" tanyanya. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Arya menutup berkasnya perlahan, dan dalam gerakan kecil itu, keputusan besar sedang disiapkan. Arya menatap mereka satu persatu sebelum akhirnya berbicara. "Saya tidak datang untuk membalas dendam," ucapnya tenang. "Tetapi saya juga tidak bisa mengabaikan apa yang saya lihat." Suaranya tetap stabil, tidak mengandung emosi berlebihan. Namun ketegasan dalam setiap katanya membuat ruangan terasa semakin berat. Daniel mencoba menyela. "Kami bisa memperbaiki itu. Kami siap menyesuaikan standar apapun yang Anda minta." Nada suaranya kini jauh dari percaya diri seperti dulu. Arya hanya menggeleng pelan. Standar tidak dibangun dalam satu pertemuan. Itu terlihat dalam kebiasaan. Tuan Hartono menunduk sesaat, menerima kenyataan yang sulit. "Jadi, keputusan Anda?" tanyanya akhirnya. Arya menarik napas perlahan. "Untuk tender ini, saya memilih tidak melanjutkan kerjasama." Kalimat itu tidak diucapkan dengan keras, namun dampaknya terasa seperti pintu besar yang tertutup. Ia berdiri, memberi isyarat bahwa pertemuan selesai. "Saya berharap Bapak tetap sukses dalam proyek lain." Tidak ada sindiran, tidak ada nada merendahkan. Hanya keputusan profesional yang lahir dari penilaian matang. Dan saat keluarga Hartono melangkah keluar dari ruangan itu, mereka tahu bahwa kesempatan besar telah hilang, bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena kesombongan yang mereka pelihara sendiri. Setelah keluarga Hartono meninggalkan gedung itu, Arya berdiri beberapa saat di dekat jendela kantornya. Kota terbentang luas di hadapannya, penuh dengan peluang dan keputusan. Ia tidak merasakan kepuasan atas penolakan tadi, hanya ketenangan karena telah memilih sesuai prinsipnya. Baginya, menjaga nilai jauh lebih penting daripada memenangkan kontrak. Beberapa hari kemudian, kabar penolakan itu mulai menyebar di lingkaran bisnis. Tender besar yang seharusnya menjadi batu loncatan keluarga Hartono resmi jatuh ke tangan perusahaan lain. Daniel kehilangan momentum penting dalam ekspansinya, sementara reputasi Tuan Hartono sedikit terguncang. Semua itu terjadi tanpa perlu satu pun kata balasan dari Arya. Di rumah mewah yang dulu terasa begitu tinggi dan tak tersentuh, suasana berubah lebih sunyi. Clara berjalan melewati area renovasi yang belum selesai, teringat pada pria sederhana yang pernah ia pandang rendah. "Ternyata, yang kami nilai kecil justru yang paling besar," gumamnya pelan. Sementara itu, Arya melanjutkan langkahnya tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak menuntut pengakuan, tidak mencari pembenaran. Ia hanya membuktikan satu hal dengan cara paling sunyi, bahwa kesombongan seringkali menutup pintu kesempatan terbesar. Dan keluarga Hartono akhirnya memahami, meski terlambat, bahwa yang mereka usir dari rumah mewah itu bukan orang biasa,
melainkan kesempatan yang tak akan datang dua kali.